Adik-adik, gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Pasti sehat dan bahagia kan? Adik-adik, kakak tahu nih, kalian pasti ada yang merasa bosen, merasa sedih. Karena apa? Karena harus stay di rumah kan minggu-minggu ini. Sama, kakak juga sedih. Tapi adik-adik, kalian harus tetap bahagia ya. Kenapa sih kita harus bahagia? Karena ternyata kata firman Tuhan, hati yang gembira itu adalah obat. Jadi, kita harus pastiin kalau kita harus tetap bahagia bersama adik, kakak, mama, papa, oma, opa di rumah agar tetap bahagia, oke? Nah, adik-adik, pada pagi ini kita mau mulai ibadah kita. Jadi, kita mau berdoa ya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Tuhan, hari ini kami telah berkumpul bersama Mama, Papa, dan sekeluarga kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Engkau yang jaga mata, hati, telinga, dan pikiran kami hanya agar tertuju kepadamu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, gimana? Kalian udah siapin Alkitab kita karena kita mau baca firman Tuhan. Ini Alkitabnya. Ayo, yang belum megang Alkitab, diambil Alkitabnya, oke? Nah, Alkitab kita natsnya hari ini diambil dari Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Tapi kakak hanya baca ayat 15, 16, dan 17. Kita buka Alkitab kita ya adik-adik. Kita baca bersama-sama ya Alkitab kita. Ratapan 1 ayat 15 sampai 17. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Amin. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mau membahas lebih lanjut tentang apa yang dimaksud Alkitab, kakak punya sedikit cerita. Jadi hari ini kita kedatangan teman adik-adik. Dia namanya David. David sedang sedih. Kenapa ya dia sedih kira-kira? Ternyata dia habis dimarahi sama mamahnya. Mama jahat. Mama gak sayang aku lagi. Wah, dia habis dihukum. Dia habis dimarahin adik-adik sama mamahnya. Kira-kira kenapa ya dia dihukum? Aku kan cuma gak belajar sekali. Tapi kenapa nilai aku jelek ya? Aku jadi dihukum mamah deh. Ternyata dia dihukum mamahnya karena nilainya jelek adik-adik. Dia malas belajar ternyata. Lalu tiba-tiba kakaknya David datang. Tuk 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 tuk. Namanya Sela. Sela berusaha menjelaskan ke David kenapa mamanya marah dan sampai menghukum dia. Lalu kata Sela, "David, kamu kenapa marah? Kenapa ngambek? Kenapa sedih? Kenapa kesel dihukum mama? Mama gak sayang aku lagi. Aku masa dihukum?" Lalu Sela berkata, "David, bukannya mama gak sayang sama kamu, tapi mama mau yang terbaik untuk kamu. Kamu katanya mau jadi dokter, mau nyembuhin orang banyak, tapi malas belajar. Gimana sih?" kata Sela. Lalu David berpikir, bener juga ya, kata kakak. Gimana ya? Aku udah malu marah sama mama. Aku minta maaf aja deh sama mama, kata hati David. Lalu David berkata ke kakaknya, Kakak, tapi mama gak marah kan sama aku? Mama tetap sayang kan sama aku? Kata Sela lagi. David, mama masih sayang sama kamu. Justru mama memberikan kamu hukuman karena mama sayang sama kamu. Karena mama mau menjadikan kamu lebih baik lagi. Biar tetap rajin belajar, biar gak main terus. Iya deh. Ayo kakak temenin aku minta maaf ke mama. Ayo. Nah adik-adik, udah denger tentang cerita David dan Sela yang singkat itu? Kakak punya pertanyaan.
Kira-kira di antara nats Alkitab yang sudah kita baca dan cerita tentang David dan Sheila yang udah kita dengar, ada yang bisa gak? Ada yang tahu gak sih apa persamaan antara kedua cerita tersebut? Jadi, kesamaan antara dua cerita tersebut adalah sama-sama sedang dalam masa penghukuman. Hukuman, kira-kira kalau kita berbicara tentang hukuman, dihukum, pasti kita sudah melakukan hal yang salah ya adik-adik. Kita telah melakukan hal yang melanggar aturan, atau mungkin kita telah melakukan atau merugikan orang lain. Tapi adik-adik, dihukum bukan berarti kita tidak disayangi lagi oleh Tuhan dan oleh orang tua kita yang merupakan kepanjangan tangan Tuhan. Tetapi biasanya hukuman bisa menjadi pelajaran untuk kita agar kita melakukan hal yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi adik-adik jangan merasa sedih ya, jangan merasa tidak disayangi. Sama seperti David yang masih disayangi oleh mamahnya walaupun melakukan kesalahan, dan sama seperti bangsa Israel yang tetap dikasihi Tuhan walaupun telah melakukan kesalahan. Jadi jangan merasa sedih. Nah adik-adik, sekarang kalau kita dihukum, apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita harus bersedih sepanjang hari? Atau kita masih menyimpan rasa kesal di dalam hati karena dihukum? Tidak ya adik-adik, dalam masa penghukuman, kita harus menyadari bahwa hal yang kita lakukan salah. Lalu setelah menyadari bahwa apa yang telah kita lakukan salah, kita harus meminta ampun dengan kerendahan hati dan dengan ketulusan hati tentunya kepada Tuhan. Setelah kita meminta ampun, kira-kira kita diampuni gak ya sama Tuhan? Tenang adik-adik, kita pasti diampuni, 100% diampuni. Kenapa? Karena Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang menyayangi kita 100%. Dia mengampuni anak-anaknya yang mau meminta maaf dengan tulus hati. Jadi jangan malu untuk meminta ampun kepada Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik, yang mau kakak tekankan sekali lagi adalah penghukuman bukan berarti kita tidak disayangi lagi. Bukan berarti kita akan jatuh dan terpuruk, tetapi penghukuman didatangkan oleh Allah, oleh Tuhan, agar kita menjadi pribadi lepas pribadi yang lebih baik lagi. Oke adik-adik, sudah mengerti ya? Pasti mengerti kan? Nah adik-adik, setelah mengerti apa itu arti penghukuman, sekarang kita mau bersatu dalam doa. Kakak mau adik-adik tenangkan diri, ambil waktu sejenak untuk menyiapkan hati dan pikiran agar kita bersatu di dalam doa. Kita mau bernyanyi. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas segala berkat, rahmat yang telah Kau berikan. Kami pada hari ini dapat berkumpul melalui siaran video di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan, biarkan apa yang kami dengar tentang meminta pengampunan-Mu, menyadari kesalahan kami, dapat kami terapkan Bapa. Kami mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengampun bagi anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, apapun hal yang telah mengancam bangsa dan negara kami tahu Engkau yang sertai. Engkau yang sertai Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan serta jajarannya yang bertugas dari mulai tingkat paling atas sampai tingkat paling bawah, agar mereka bisa mengemban tugas mereka dengan penuh semangat, dengan hati yang bahagia, dapat mengerjakan tugas mereka dengan baik. Bapak, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kami berterima kasih Bapak, kami bersyukur atas orang tua kami yang menyayangi kami. Kami menyayangi orang tua kami, Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang sertai orang tua kami dalam setiap pergumulannya. Engkau yang berikan mereka kesehatan, Engkau yang berikan mereka umur panjang. Terima kasih Tuhan atas orang tua kami.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami. Bapa, mungkin minggu kali ini kami tidak dapat berkumpul lagi bersama teman-teman kami. Tapi Tuhan, Engkau yang tahu bahwa hati kami menjadi satu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sertai teman-teman kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami. Bapa, Engkau yang berkati pendeta Tiwo dan semua jajaran yang bertugas, agar mereka bisa mengemban tugas mereka dengan hati yang sukacita di dalam-Mu Bapa. Terima kasih atas gereja kami, Engkau yang pakai kami lebih lagi dalam menyebarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, doa kami yang tidak sempurna ini kami alaskan di dalam nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa ibadah kita pada pagi hari ini harus berakhir di sini. Tapi jangan sedih adik-adik, karena minggu depan kakak-kakak akan senantiasa menemani adik-adik. Adik-adik jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan, jaga energi, dan jangan lupa untuk tetap bahagia. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat. Sampai jumpa adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.